Sebenarnya kenapa kok kakinya harus begini? Biar enak berdiri. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bapak mau dalilnya? Puki mak kau. Punya ngomong pakai dalil. Shalom teman-teman Alumaga. Jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Video ini Edis berdiskusi dengan seorang kakek-kakek. Namun di saat diskusi, kakek tersebut kehilangan kesabaran menjelaskan ke Edis, sehingga kakek tersebut mengeluarkan kata-kata "bapak kau dalilnya, puki mak kau lah". Jadi bagaimana video selengkapnya? Mari kita saksikan. Disclaimer, jadilah pendengar yang baik dan bijak, bukan untuk saling membenci. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Ferry masuk pesantren. Makasih topinya, Bang Arifin, makasih. Des, lu gaji Kemarin berapa kenapa kau tuh lari? orang? Des, Kenapa Lu gaji kamu berapa lari itu kemarin, Ferry? Des, itu orang lu gaji berapa? Itu. Saya nggak kenal sama saya dia, pengen mau nanya gaji dulu, berapa gimana? itu tadi orang digaji berapa malu? Berat nih. Selalu saya difitnah. Berat kawan-kawan, demi Kemarin kamu fitnah koin saya. bayar orang. Dengar, kemarin kamu fitnah saya, katanya saya menurunkan si Rasid. Padahal si Rasid sendiri mengkonfirmasi tidak. Ya kan, enggak masalahnya kan keseringan lo yang suka nurunin orang. Buktinya kalau saya naik kan setiap saya kasih pertanyaan kan. Kemarin kamu lari nggak? Kemarin kamu lari atau saya turunin? Kalau kemarin saya jujur, kan saya udah typing di bawah. Ya, Kan kemarin kamu lari. Saya yang lari. Iya, kalau kemarin sengaja. Soalnya kan. Tapi kan boleh lo berdusta kepada musuh. Tapi kan boleh lo kata Muhammad berdusta kepada musuh. Iya, emang gitu. Cuma kamu pinter bersilat lidah setiap dikasih pertanyaan sama orang Muslim. Itu. Ferry. Makanya Edis sukanya pakai waktu. Enggak, makanya Dis, lo kalau nggak dijawab kan? Bang Juma pengennya pakai waktu gitu. Pengennya pakai waktu. Begini loh Ferry, kadang gitu, biar bisa berbelit-berbelit. Kan beda kita. Kadang-kadang saya udah kan ngomong panjang lebar sampai berbusa-busa. Kadang-kadang kamu kan baru masuk. Jadi tingkat kecapean kita tuh berbeda. Gitu loh. Jangan kamu pikir duduk dan ngomong gini itu nggak menghabiskan banyak energi. Jadi kadang-kadang saya udah 3 jam, kamu baru masih seger-seger masih datang. Ya kita udah beda staminanya gitu loh. Des, nah sekarang gini saya Ferry. mau bertanya boleh Des? Enggak, Ya. sebentar. Sekarang begini dulu saya tanya sama Anda kamu. yang mau bertanya, Anda yang mau bertanya. Jadi oke, masalahnya ini saya, tadi nggak kelar-kelar. Saya sebagai ini tamu dari tadi nggak kelar-kelar ini masalah gitu loh. Saya pengen sebagai, ini dipecahkan. Saya hitungannya sebagai tamu ngasih hidangan kepada tuan rumah, bukan tuan rumah yang ngasih hidangan kepada tamu. Nggak apa-apa udah ya. Begini loh Ferry. Ya, masalahnya ini perkara belum kelar-kelar. Masa dibiarin begini aja? Emang kalau room oten kayak gitu ya, tuan rumah selalu ngasih pertanyaan. Kalau di room Islam kan oten masuk, ada yang mau bertanya apa? Nah, bisa, kalau di room Islam beda. bisa kau bertanya. Saya tanya nih. Tapi ini masalah ini nggak kelar-kelar gimana? Ya udah. Oke, Des, coba. Kan saya udah bilang. Coba. Kalau masalah tata Sebentar, sholat ya, ini di Al-Quran kalau kakinya cuma menjelaskan. Sebentar. Kalau kakinya kakinya ini nggak seperti ini, sholatnya sah atau enggak? Kalau nggak harus nekuk kayak gitu, mau kakinya gini lurus nih, misalnya ininya nih nggak lipetin, lurus bisa. Kalau Islam itu nggak ribet, Dis. Berarti ini duduk seperti ini nggak wajib. Bisa. Berarti nggak wajib duduk seperti ini. Kan kata nggak harus dilipat kayak gitu. Misalnya ininya nih kaki yang belakangnya itu yang lipetan itunya nggak harus ngelipat. Oke, kayak berarti gitu. ini berarti nggak boleh duduknya nggak seperti ini boleh. Ini kayak gini boleh, kayak gitu ngelipat boleh gitu. Ya, misalnya duduknya Maksudnya nggak harus bersila. dilipat. Duduk bersila begini. Ya
bukannya nggak boleh deh, itu kan udah tata cara sholat kayak gitu. berarti Kecuali nggak kalau yang boleh. misalnya nggak ada kaki ya. Berarti nggak boleh. Sekarang kita menghadap manusia aja kita harus ada adab kan, sopan santun. Masa kita Iya, menghadap makanya sopan saya santun tanya cipta sama kita kamu. Berarti asal-asalan. sebentar. Berarti kakinya wajib seperti ini. Nggak boleh duduk bersila begini kan nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Kalau misalnya nggak boleh, kadang-kadang kan orang ada yang lagi encok gimana kan nggak harus diwajiban. Kadang-kadang Encok. Islam kalau posisi lagi Oke, kalau baik. kalau posisi Pertanyaan lagi sakit, saya- lagi berbaring pun Oke, bisa. pertanyaan saya sederhana. Kenapa kok duduknya harus begini? Itu kan yang merintahkan itu kan Rasulullah. Kalau Tuhan kita cuma memerintahkan kita itu wajib Iya. harus sholat ya. Terserah Ya, kamu lah yang ya. mau merintahkan siapa terserah. Kenapa harus begini duduknya? Ya kalau masalah itu mah ya tanya aja lo. Kalau gua kan nggak tahu Tanya penjelasan. aja. Tanya sama siapa? Tanya sama siapa? Tanyanya sama Ustadz lah. Ustadz ini nggak lebih tahu. Oke, jadi intinya kamu akui ya bahwa tidak ada muslim, bahwa muslim bahkan tidak tahu kenapa dia sholat begitu, betul? Anda udah pernah tanya belum sama Ustadz? Udah. Kalau Anda udah tanya semua Udah saya Ustadz, tanya, mana buktinya? bukan cuma Mana? Ustadz doang, Mana? saya tanya semua. Mana Semua buktinya? jawabannya Kan- bebas, kan Anda ngarang biasa bebas. framing. Ada yang mengatakan Ya. supaya gerakan sholat itu melenturkan tulang-tulang, melancarkan Ya, mana? pembuluh darah. Ini Iya, emang benar jawabannya itu. dari mana? Benar. Saya tanya, itu dalilnya dari mana? Enggak, masalahnya dalilnya ngarang bebas. Masalahnya dalilnya berarti- itu ngarang gitu loh. Nah, udah sekarang coba berarti. berdasarkan hadis. Oh, belum. Bertanyanya Sebentar. belum. Berdasarkan Oh, ya. hadis, Ya, ada nih berdasarkan hadisnya. Al-Qur'an kenapa duduknya begini? Nih. Ada di hadis nih. Silakan. Nih. Coba silakan. Bentar. Nih, bentar dulu. Nih, hadisnya nih. Nah, tadi kita dulu. Silakan. Kenapa kok duduknya harus begitu? Tuh hadisnya tuh ada tuh di Al-Qur'an tuh, ada tuh. Iya, coba dibaca, baca. Nih. Baca. Sakit Duduk kepala dia nanti. pada tumit sedangkan dua kaki. Nih. Kelihatan nggak? Ya, mana coba tampilkan kameramu mana? Tuh dulu di Di hadis berapa? Silakan. Mempersulit diri. Tuh dulu. Nih. Silakan. Tuh. Hadisnya tuh. Hadis berapa? Hadis apa? Ntar Nomor gua ajarin berapa? lagi. Hadis apa dan nomor berapa? Soalnya kan kalian kan boleh berdusta kepada musuh. Jadi segala ucapan kalian harus diperiksa kebenarannya kalau diizinkan. Hadis 274. Hadis apa? 274. Ya, hadis apa? Di sini faedah hadis. Faedah hadis. Iya, Tuh, hadisnya ada tuh. hadis apa itu? Tuh 274 tuh. Iya, hadisnya hadis apa namanya? Sahih Di sini Muslim ada- kah? Sahih Bukhari kah? Apa namanya? Tirmizi kah? Terus kemudian Ini apa? Musnad Ahmad kah? Apa? Al Askalani. Sekali. Ini tuh. Ya udah, coba kau bacakan lah. Nggak tahu lah Nih. kitab apa itu, coba. Nyari lagi. Banyak soalnya kitab suci mereka ini. Silakan. Kau baca, coba baca. Tuh. Ya baca, bilang baca. Ketika duduk antara dua sujud dan duduk tasahud awal duduknya adalah yaitu meletakkan kaki kiri di lantai, menegakkan kaki kanan ketika duduk. Adapun tasyahud akhir duduknya adalah
tawaruk, yaitu mengeluarkan kaki kiri dan Diriwayatkan oleh menegakkan siapa kaki itu? kanan Diriwayatkan dan oleh duduk. siapa? Hah? Diriwayatkan oleh Udah. Diterangkan. Coba kau belajar lagi lah ya. Hah? Jangan Nih? kau paksakan Tuh, dirimu, Ferry. tuh. Kau Tuh, tanyalah giliran gua sama mau si ngejelasin Cuma itu ya. gitu. Loh, enggak masalahnya kau Giliran ngarang gua- bebas. Enggak, kau masalahnya itu ngarang bebas. Itu gerakan itu dari mana? Kan sama saya mau dikasih tahu. Ngarang bebas gimana, kan udah sama saya udah ditunjukin tadi ayatnya. Siapa yang itu diriwayatkan oleh siapa coba? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh, bukan Muhammad. Kupikir Muhammad. Berarti sholat Tapi- itu tapi- karangan tapi Ibnu dia- Hajar. Tapi kan dia baca dari Waduh, hadis gimana Muhammad. ini? Dia dapat Keterangannya dari di sini mana dia itu dari gerakan hadis sholat itu? Muhammad. Dapat dari mana dia? Dari hadis tuh, nih, gua kasih tahu nih. Nih, gua tunjukin nih. Oke lah, kau belajar dulu lah, kau belajar Nabi dulu lah. tahu. Tuh nari kau Nabi belajar tuh, dulu. nari Nggak, Nabi. masalahnya kau ngarang terus, tambah pusing nanti kepala kami kau bikin. Aduh. Coba yuk, tolong Muslim naik kemari, tolong jelaskan dulu ini gerakan sholat ini dapat dari mana sih? Gitu loh, yuk silakan. Zaman, Muslim bro. Halo, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Halo? Tunggu. Lagi menyalakan. Saya kirim Anda undangan ya. Nah, sudah saya kirim Anda undangan di layar Anda, tinggal terima saja. Udah bisa ini ya. Begitu ya. Oh, Pak Zaman. Iya, Pak Zaman. Jadi sebenarnya Pak Zaman, tolonglah jelaskan kepada 3.000 ini ada, saya rasa ini 10% saja yang Kristen, ya. Tolong jelaskan kepada para penonton ini yang mayoritas adalah Muslim ini sebenarnya ini dapat dari mana ini gerakan sholat ini? Silakan. Dia secara tertulis tidak ada. Cuman Tidak dia, ada. Langsung dikarang-karang sendiri oleh umat Muslim. oleh ulama dan para sahabat lah itu dulu ya. Oh, Dan dikarang-karang sendiri. Kami meniru. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Pak. Nanti dulu lah. Terus Kalau menjelaskan itu- kenapa kok harus kalau begini itu- kakinya? kalau lagi Apa menjelaskan itu sebabnya? Janganlah merepot-repot gitu. Itu penyakit modis. Menyerang orang lagi menjelaskan, kau serang-serang orang. Jadi di situ Oke. orang emosi. Betul, di Baik, situ coba orang kita emosi. ulangi lagi ya Pak Zaman ya. Udah saya menjelaskan itu. Oke, tapi Pak Zaman sudah mengakui Sekarang- bahwa itu adalah karang-karangannya ulama. Hasil istijah ulama bukan karang-karangan. Petunjuk dari Al-Quran tidak ada. Petunjuk hadis tidak ada. Tapi coba sekarang, dudukmu di mana nih itu Aidis? Dudukmu di mana? Duduk saya di kursi. Kursi, coba duduk di bawah. Biar ngapa? Coba duduk di bawah. Seperti itu dan duduk bersila. Duduk maksudnya gimana? Duduk gimana? Tiru itu dulu. Duduk begini. Tiru itu dulu. Oh, gimana caranya? Saya masalahnya di kursi ini. Nggak bisa Turun ke kursinya. bawah, di lantai, turun ke lantai. Tiru itu dulu. Begini. Begini. Tiru itu dulu ya. Begini. Ah. Ya, begini. Begini. Terus habis itu Aidis dia berdiri, coba. Maksudnya gimana? Berdiri tegak, coba. Kupikir saya dapat jawaban. Ini kita malah Iya, coba muter. berdiri tegak. Coba berdiri Pak tegak. Zaman. Coba berdiri Enggak, tegak. gini intinya Pak Zaman. Pak Enggak, Zaman sudah begini, mengakui orang- bahwa gerakan saya dilarang- ini saya adalah sudah hasil jelaskan itu. karang-karangannya ulama. Jangan kau buat seperti memain anak-anak. Kau mau apa? Mau roti, mau kacang? Kacang roti, bukan begitu. Bukan Pak Zaman. Yang kutanya ini dengan jujur. Artinya Pak Zaman, gerakan sholat ini memang adalah murni karang-karangannya orang-orang Islam yang terkemudian. Bukan dikarang, itu tunjuk dari Rasulullah. Memang bagaimana menirunya, ditiru bagaimana cara sholat Petunjuk dia. dari Rasulullah. Ya, tidak ditiru cara dia sholat.
Cara dia makan pun ditiru. Makanya Coba dari mana? Coba dari mana dapat gerakan ini? Coba jelaskan sama saya, coba. Loh. Makanya saya suruh Edi coba tiru itu baru berdiri, baru coba nanti bersila berdiri. Macam mana enak-enak? Tadi katanya karangan para ulama. Sekarang katanya petunjuk Muhammad. Gimana ini? Makanya ini ada. Coba Edi seperti itu tiru baru berdiri. Oke, jadi kenapa harus begini? Coba Edi bersila, coba berdiri, mana lebih enak? Coba dulu. Aja. Kalau saya lebih baik begini. SKJ. Ya memang begitu caranya. Terus begini. Memang begini. Gerakan senam. Ya, itu malah lebih enak badan. Iya, itu kan bukan sholat. Betul itu. Iya, kalau kan katanya biar enak badan. Kalau biar enak badan ya begini. Senam. Itu coba dulu belakangkan, coba sampingkan. Bukan, masalahnya bukan itu. Terserahlah kau bilang itu apa. Gini Pak Zaman, gini. Tunggu dulu. Ini sebenarnya kenapa kok kakinya harus begini? Biar enak berdiri. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bapakmu dalilnya, pukimak kau. Yang ngomong tidak dalil. Jadi Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan. Pertanyaanmu mana dalilnya? Enggak, jadi Al-Quran tidak ada gunanya untuk menjelaskan gerakan sholat. Setiap pertanyaanmu, Islam mana dalilnya? Dalil ini, loh, katanya ini. Islam berdalil. Begini Pak Zaman, yang ku dengar dari mulutnya Juma begini. Begitu lengkapnya Al-Quran itu sampai masuk WC pun dijelaskan. Bayangkan ini, masuk WC dijelaskan, tapi gerakan sholat bingung. Nggak ada yang bisa jelaskan gimana ini. Katanya ajaran Islam itu maha lengkap, maha sempurna. Sampai masuk WC pun harus pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Itu juga tidak ada di hadis. Sekarang yang kutanya, ini sholat kayak begini kenapa harus begini? Silakan. Tidak hadis. Biar enak berdiri hadis. Biar enak berdiri. Di surat berapa ayat berapa itu? Hah? Di surat berapa ayat berapa itu biar enak berdiri? Tidak ada. Berarti asal congor aja. Bukan asal congor, hasil istijah ulama. Gimana? Iya sudah di dasarnya untuk mengatakan bahwa itu biar enak berdiri di ayat berapa? Kalau mulutmu itu mengatakan congor ulama itu biadab kau. Lu gimana sih? Anda tadi mengatakan Pak Zaman supaya enak berdiri. Pertanyaan saya itu jawaban itu menurut hasil karangan atau ada dasarnya? Kalau apanya ini? Dalilnya kau menunjukkan ini. Kan cuma kau gambar yang kau tunjukkan. Jawabannya itu dia. Begini, karena saya baca di dalam ayat Al-Qur'an. Saya baca ayat Quran di dalam surat An-Nahl ayat 89. Kami turunkan Al-Qur'an kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Percaya Anda dengan itu? Pasti percaya, pasti percaya. Berarti tolong kalau Al-Quran itu memang kitab yang menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kenapa kalau sholat kakinya harus begini? Itu tidak sampai dijelaskan Al-Quran seperti itu. Berarti bohong, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu itu bohong. Loh, segala sesuatu. Segala sesuatu. Kalau kau jengkrak-jengkrak di gereja, tunjukkan ada itu. Dengar, kalau ada toko, sebentar, ada toko, semisal ada toko begini Pak Zaman, misal ada toko begini, toko ini menjelaskan, menjual segala sesuatu. Berarti menurut Anda, toko itu harus menjual segala sesuatu nggak? Tunjukkan siapa Tuhanmu. Dari mana? Tunjukkan ayat. Sudah lari dia. Tuhanmu siapa? Aduh, sudah lari dia kemana-mana, saudara-saudara. Oke, baik.
Baik. Kita mau dari mana? Kita bahas ini siapa Tuhannya. Kristen Oke, baik. itu tidak ada yang mengenal Kristen. Baik. Kristen itu tidak ada yang mengenal. Kita punya gambar bagus ini yang kemarin tertunda ini. Nah, ini dia. Ya. Siapa yang menuhankan mayat? Nah, ini tema kesukaan saya nih. Baik. Anda tadi bertanya kepada saya ya. Siapakah Tuhan kami? Tuhan kami adalah Yesus yang hidup. Ya kan? Apakah Yesus ada di kuburan? Tidak. Ya, Yesus menurut apa yang tertulis di dalam kitab yang kami percaya, Yesus naik ke surga dan dia hidup. Halo Pak Zaman? Halo Pak Zaman? Halo, saya di sini. Sekarang ku tanya dulu sama Pak Zaman. Kau dengarkan ini berita apamu. Sehingga ketika Dia betul-betul pakai hadis. Ini kemana-mana ini. Kenapa? Jangan bahas-bahas orang lain Pak Zaman. Kita lagi diskusi nih. Itu pendetamu itu. Bukan pendeta saya itu. Babi. Bukan pendeta saya kok gimana? harus menurut aturan yang ada. Kau kalau secara pakai dalil, pakai hadis kau ayo. Siap. Apapun. Cuman kalau congor kau menjebak-jebak. Oke lah, kalau apa maksud yang dikatakan pendeta itu apa? Yang dikatakan pendeta itu apa, Pak Kau Zaman? dengar pakai telinga, jangan pakai hidung. Baik, coba putarkan dulu apa disebut katanya. Semuanya dengar. makna yang sama. Baru. Ini baru 4. Ini sudah bikin heboh. Bagaimana kalau 6.577 kesalahan Alkitab dibuka secara... Udah, biar Sudah. tahu kau. Apa intinya pembicaraan itu apa? Ya, Inti dari pembicaraan itu apa? kau dengar sendiri saja. Tetapi saya diberitahu oleh teman-teman karena saya mengatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen berbeda dengan umat Islam nggak pernah menang. Kenapa? Karena menggunakan nama sesembahannya umat Islam. Jadi, kalau diajak diskusi, mau diskusi model seperti apapun, tetap akan mengalami kekalahan. Karena memang Tuhannya umat Nasrani itu bukan Allah. Sehingga ketika diklarifikasi menggunakan Alkitabnya LAI, ya tetap nggak akan menang. Dan saya katakan bahwa memang nggak bisa menang karena berada pada jalur yang salah. Jadi pada intinya adalah kita harus menurut aturan yang ada. Sedangkan di dalam kitab suci, nggak usah jauh-jauh pakai bahasa Ibrani, bahasa apapun. Pakai bahasa Inggris saja nggak ada nama Allah. Kenapa orang Kristen mempertahankan nama Allah? Kalau dikatakan bahwa itu merupakan sebutan. Kalau sebutan itu bisa dimaknai oleh beberapa agama yang lain semuanya dengan makna yang sama. Misalkan seperti kursi, itu dari Al-Kursi, Almari, itu dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam, semua memiliki makna yang sama, yaitu tempat untuk menaruh pakaian atau tempat untuk duduk. Tapi beda dengan Allah. Saudara-saudara saya orang Islam katakan kalau Allah itu adalah nama, sedangkan orang Kristen katakan itu sebutan. Saya katakan bukan sebutan, karena kalau sebutan berarti Hindu dan Buddha menggunakan kata Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan. Padahal tidak pernah umat Hindu dan Buddha menggunakan nama Allah sebagai sebutan. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Allah itu bermasalah. Artinya bukan sebutan, sementara umat Islam katakan Allah itu adalah nama. Kemudian orang Islam katakan Allah itu zat. Sedangkan orang Kristen katakan Allah itu roh. Ya ini selalu bertentangan terus. Kalau kita lihat di dalam kitab suci sebetulnya bukan Allah itu roh di dalam kekristenan, tetapi Elohim itu roh. Nah, Elohim itu apa? Sebutan, bukan nama. Jadi mau sampai kapanpun kalau di cross check kan orang Kristen berdebat dengan orang Islam nggak akan menang. Udah kau dengar Sudah. Dek. Udah kau Sudah. dengar. Tunggu dulu. Banyak kali kerjaan Kristen. Tunggu dulu. Sekali ini aku tunjukkan sama kau dulu. Jangan, kita nggak punya waktu seharian ini. Iya, masalahnya kita nggak punya waktu seharian denger video. Udah, intinya apa? Itu kerjaan Kristen itu. Intinya apa? Itu kerjaan Kristen itu. Makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak Ini Kristen kafir. curiga. Ke pesantren pakai peci. Iya, terus Ini intinya kerjaan apa yang Ini Anda mau kerjaan sampaikan? kalian. Intinya apa? Itu. Oke. Nah,
Kalian berusaha memurtadkan anak-anak. Kalian, bukan saya kok kalian. Cara itu tadi. Sudah bisa Sudah. gantian. Enggak, nanti tunggu dulu. Sekarang kalau kau tunggu. tatar kau. Kalau kau selalu membawakan dalil dan hadis, pasti ada jawabannya. Tapi kau jawab duduk-duduk tadi itu tidak ada. Tidak ada jawabannya. Kau coba latih kau tadi. Kau suruh kau duduk pakai seperti itu, baru berdiri. Oke. Berarti Berarti ngarang bebas itu duduk-duduk itu ya? bukan ngarang bebas. Terus dapat dari mana? Hasil musyawarah ulama, istijah ulama itu. Musyawarah ulama. Bukan dari itu. Muhammad. Ya, kau sengaja dari cari Muhammad. yang ada di Al-Quran. Coba kau cari yang ada di Al-Quran, pasti ada jawabannya. Ayo. Kau buka di Justru Al-Quran. itu saya tanya, justru kenapa kalian melakukan sesuatu yang ada di Quran? Tapi tidak ada di Al-Quran juga tidak. Al-Quran itu hukum loh. Al-Quran itu hukum. Oke, jadi menurut Quran sholat harus bagaimana? Jadi menurut Quran sholat harus bagaimana? Bagaimana kalau kami Iya, jadi kalau menurut Quran sholat harus bagaimana? Macet. Bukan macet. Begini Pak Zaman. Ini cara saya ini. Jadi kalau menurut Al-Quran, begini sholat. Coba, kau pikir begini sholat duduk? iya makanya saya tanya kenapa nggak begitu? Coba kalau begini duduk sholat, mau naik terpaksa saja begini. Mau berdiri. Iya, itu dapatnya dari mana? Berarti ngarang-ngarang. Tadi saya begini tangan saya begini, ini kan adab. Oke, baik. Terus kalau tangannya begini? Terus kalau tangannya begini biar ngapa? Jangan dimati-matikan kameranya Pak Jaman. Terus kalau tangan begini-begini, oke lah. Kaki-kaki biar gampang berdiri. Kita turutin lah asumsi liarmu ya. Karangan bebas kita ikuti. Terus kalau tangan begini, biar ngapa? Kau apa yang dikatakan orang nggak kau terima? Iya, ku terima Pak Zaman. Pak Zaman ku terima. Artinya, menurut karangannya Pak Zaman, supaya mudah berdiri. Kan gitu? Betul? Nah, kemana sekarang dia pergi nih? Pak Zaman? Halo, ya. Menurut Pak Zaman, kan supaya mudah berdiri. Betul? Iya. Tapi itu kan menurut Anda, bukan menurut Al-Quran, betul? Menurut istijah ulama kami ikut. Oke lah, menurut apa yang ada kalian pikirkan, bukan menurut Al-Quran. Sekarang, oke lah, sudahlah, jangan diperpanjang lagi, nanti debat kusir. Gini, jangan lari Pak Jaman. Gini, terus kalau tangan begini-begini, sebentar. Terus kalau tangan begini-begini, biar ngapa? Oh, itu bukan begitu semua. Gimana? Kenapa tangan harus begitu? Silakan. Kalau kami yang PBNU gini semua. Tangan begini. Biar ngapa? Biar ngapa tangannya begini? Begini ya. Gimana kita nampak nih? Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung begini. Biar ngapa ini begini? Menyatakan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tauhid. Menyatakan tauhid. Di mana itu dalilnya? Tauhid. Tauhid itu satu. Tadi begini atau begini? Begini atau begini? Kami begini. Oh, begini. Begini lurus. Oh, berarti kalau bertauhid begini. Menandakan satu tauhid, bukan begini. Kalau gini bukan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya, ke atas begini atau begini? Lurus saja, lurus bisa. Lurus begini. Lurus saja ke depan. Berarti kalau tauhid itu begini lambangnya. Loh, itu ke bawah itu. Tadi katanya ke bawah, gimana sih? Oke, kan ada yang begini-begini. Sebentar. Sebentar dulu Pak Zaman. Sebentar biar kita jelaskan dulu ini sebenarnya agama Islam ini datang dari mana selama ini. Gini loh. Ada yang tangannya begini-begini. Harus kau terima. Sebentar Pak Zaman. Ada nggak yang tangannya begini-begini?
Bukan ada, tapi bukan Indonesia. Ada. Nah, kenapa tangannya begini-begini itu? Kenapa? Kita nggak tahu, itu mazhabnya begitu. Oh, kenapa? Terus kenapa ada beda-beda? Jadi Muhammad sholatnya gimana? Begitu. Iya, jadi Muhammad sholatnya gimana sebenarnya? Kalau Muhammad gini. Enggak begini-begini tangannya Muhammad. Enggak. Berarti yang begini-begini sesat. Enggak sesat. Makanya aku bilang praktek ilmu bohong harus dipraktekkan lagi nih. Karena apa? Ada 4 mazhab. Di dalam perkara mendamaikan pihak yang berselisih, maka kita harus berbohong. Karena berbohong dibolehkan dalam hal mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai, yang sedang berselisih. Sebenarnya jempolnya begini atau tidak? Oh, boleh kita berbohong. Jadi kita bohong saja sampai di sini. Aduh. Makanya teman-teman, apa yang bisa kita harapkan dari orang yang diajarkan berdusta? Apa yang diharapkan? Ini contoh ya. Contoh. Muhammad berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Betul? Jangan kau aja ngomong. Pak Zaman, Muhammad berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Betul? Udah jelas cara Kristen tadi ini nih ya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, tadi saya tanya, apakah Muhammad sholat begini-begini? Tidak. Makasih Rungkat. Pak Zaman. Jangan lagi lari-lari Pak Zaman. Jangan kau lari-lari kemana-mana Pak Zaman. Itu pekerjaan Kristen. Dia lari kalau ditaruh boleh bahas itu. Wah, kena gue ini kalau dibahas ini. Meninggal gue di tempat ini. Alihkan. Kalau Wiro Sableng kan punya jurus kunyuk melempar buah kan. Nah, kalau dia jurus kunyuk mengalihkan perhatian. Jurus kunyuk mengalihkan perhatian. Hop. Ini lagi. Aduh. Sudah masuk ke pihak kepolisian. Bahkan ada pendeta yang juga melaporkan Agatha. Coba kita lihat nih videonya. Lapor. Khususnya akan melaporkan dan ada Pak Hateri dari pihak Kristen yang juga ikut mendukung. Nah ini Pak Pendeta Henry Tan ya. Ini salah satu pendeta senior yang setahu saya ya. Lapor. Pak, saya kalau debat Pak polisi Pak. Tolong Pak, lapor. Tapi pada akhirnya orang-orang Kristen di Indonesia juga pada sadar bahwa Saifuddin Ibrahim ini hanya menjadikan tumbal orang Kristen di Indonesia sebagai adu domba. Akhirnya Saifuddin Ibrahim pun ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya sampai membuat dia jengkel berkata seperti ini. Ini kok malah bahas apa? Ini kok malah bahas pribadi orang? Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Makasih Rungkat, makasih. Nggak usah masuk Ya, Kristen. Pak Zaman, coba Pak Zaman diskusi dengan saya, jangan bahas-bahas video, ayo. Karena memang tujuannya dia itu bukan Halo? membela Kristen. Pak Zaman, Udah, itu Saifuddin Ibrahim dia lari ke sana setelah iya, kau ngomong sama dia lah. Saya bukan Saifuddin Ibrahim. Kau silahkan ngomong sama dia. Masa sama orangnya aja kau takut kok? Ada orangnya kan ada. Dia siaran. Ngomonglah sama dia. Saya kan bukan Saifuddin Ibrahim. Gimana? Silakan Zaman. Coba nyalakan kameramu Pak Zaman. Silakan. Udah pernah saya naik sama dia, saya tunjukkan itu. Makasih Rungkat. Terima kasih Bang. Makasih Bang Rungkat. Gini, Pak Zaman. Pak Zaman. Dengar dulu Pak Zaman. Ada hadis yang berkata, Pak Zaman. Coba kau lihat dulu. Ada hadis yang berkata, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul nggak? Kalau kalian pemurtatan ada. Ya, terserah itu. Gini, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Kalau kalian pemurtatan ada. Pak Zaman.
Pak Zaman, coba tolong dulu Pak Zaman. Betul tidak hadis itu? Kau baca dulu ya. Kejadian 19:36-38. Itu udah lompat-lompat. Udah Pak Zaman, oke lah. Pak Zaman kalau udah lompat-lompat ke sana kian kemari, dibawa dulu lah Pak Zaman ya. Tenangkan dulu emosi. Berat, sungguh berat, saudara. Rungkat, makasih Bang. Makasih Rungkat, makasih Bang. Teman-teman, terima kasih ya yang memberikan support melalui GIF. Terima kasih teman-teman. Ketahuilah teman-teman bahwa support yang teman-teman berikan semuanya saya kumpulkan supaya nanti teman-teman saya tambahkan dengan uang saya sendiri. Ada mimpi kita punya rumah apologet ya di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mendapati channel ini, yang melihat channel ini patut disupport, ya silakan teman-teman bisa mampir ke beranda. Klik di situ link Saweria yang ada di beranda saya. Ada tulisan kolekte, kemudian link Saweria. Silakan teman-teman support lewat situ ya teman-teman ya. Kita tidak bisa menampilkan kalau di akun ini rawan nanti kita kena ban lagi teman-teman ya. Ini akun ini